Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Valencia Veronica Bintian dengan NIM 2414201101 dari kelas 4 semester 2 program studi Ilmu Keperawatan Universitas Bangunan Indonesia Manado. Dalam video kali ini saya akan menjabarkan kasus terkait dengan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pengetahuan bisa dilihat dari dalam berbagai kasus, misalnya dalam pengembangan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, dekadensi moral, atau pelanggaran hak asasi manusia. Kasus seperti ini bisa dilihat sebagai contoh di mana pengembangan ilmu pengetahuan tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut contoh kasus yang terkait mengenai Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Dalam video kali ini saya akan mengambil kasus, yaitu kasus tentang Vina Cirebon dalam perspektif Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kasus yang melibatkan Vina, seorang siswi dari Cirebon, telah menarik perhatian publik yang menjadi topik diskusi yang hangat. Kejadian ini mencerminkan tentangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, penting bagi kita untuk mengevaluasi setiap peristiwa dengan merujuk pada nilai-nilai yang telah menjadi landasan ideologis bangsa ini. Kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon pada tahun 2016 adalah kasus yang sangat memicu kontroversi dan perdebatan publik, terutama setelah film Vina Sebelum 7 Hari dirilis. Kasus ini melibatkan sekelompok geng motor yang melakukan kekerasan, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Rizky. Dampak dan peninggalan, kasus Vina Cirebon tidak hanya menjadi kasus kriminal, tetapi juga menjadi simbol perdebatan tentang keadilan, peran media, dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini juga menyoroti masalah kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak. Tragedi yang melanggar berbagai nilai Pancasila, terutama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu pembunuhan adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan untuk menghargai dan menjaga kehidupan manusia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Vina dan Eki menjadi korban kekerasan dan pembunuhan, menunjukkan bahwa tidak ada penghormatan terhadap kemanusiaan dan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat, serta menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat mengganggu ketenangan dan keamanan. Yang keempat, keadilan sosial. Kasus ini menyoroti ketidakadilan dalam sistem hukum dan perlindungan terhadap korban, serta menunjukkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Kronologi kasus, Vina Dewi Arsita dan Rizky Runiana Eki menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok geng motor. Motif pembunuhan diduga terkait dengan cinta segitiga antara Vina, Eki, dan seorang anggota geng motor bernama Egi yang menolak cintanya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena lama dalam penyelidikannya dan adanya dugaan kejanggalan dalam proses hukum. Beberapa terpidana mengajukan peninjauan kembali PK namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus ini menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya adil dan mampu melindungi korban kekerasan. Analisis dalam perspektif Pancasila, pembunuhan Vina dan Eki adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Sila ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan menghormati martabat manusia yang dilanggar dalam tindakan pembunuhan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menggarisbawahi perlunya memperlakukan setiap orang dengan adil dan beradab yang juga dilanggar dalam kasus ini. Sila persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan kebersamaan yang terganggu oleh tindakan kekerasan dan pembunuhan. Sila keadilan sosial menuntut sila keadilan sosial, menuntut penegakan hukum yang adil dalam perlindungan bagi yang lemah yang belum sepenuhnya terwujud dalam kasus Vina. Sekian video analisis dari saya mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Semoga lewat video ini kita semua dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri video ini, teman-teman boleh menonton video penutupan sebagai berikut.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.